Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pasti tempat ini penuh semangat dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan semoga kita aman dalam perlindungan Tuhan dari COVID-19 yang sering terjadi di mana-mana. Ayo kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Kau layak dipuji dan disembah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu, apapun yang disampaikan hamba-Mu itu dapat bekerja, dapat berfaedah, dapat bermanfaat sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, kecerdasan yang luar biasa dari-Mu Tuhan, dan berikan hamba-Mu pengertian. Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu. Dan bagi jemaat-jemaat yang menyaksikan video ini, semoga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu bermanfaat bagi mereka. Dan mereka akan melakukan yang difirmankan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami hanya padamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Rajanusa Matandari Sihotang. Saya kelas 1 SMP, saya sekolah SMP Metodis Tanjung Morawa karena saya tinggal di Tanjung Morawa. Khusus hari ini kita akan berbicara mengenai mulut, yaitu 3 ayat. Perhatikan mulut kita. Haleluya. Ada 3 pesan Tuhan sampaikan tentang memperhatikan mulut kita. Yang pertama, menjaga mulut. Ada satu pertanyaan dalam bahasa Inggris. What is the strongest muscle in your body? Artinya otot mana yang paling kuat di tubuh Anda? Saudara, ada yang berkata lengannya paling kuat, otot bicepsnya begitu besar. Ada lagi yang bilang, saya pelari maraton, otot kaki saya paling kuat. Tapi kita bicara lain yang paling harus kita perhatikan adalah lidah dan mulut kita. Dalam firman Tuhan tidak ada anggota tubuh yang dikupas dengan begitu detail oleh firman Tuhan selain daripada lidah, sehingga kita tahu lidah harus kita kendalikan, lidah harus kita self control. Ya, amin. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Judulnya dosa karena lidah. Yuk kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekam pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api mereka, bukan api mereka, tapi api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 12 kita tadi sudah membaca
Dosa karena lidah. Makanya Yakobus memberikan perumpamaan seperti kuda dikasih kekang. Apa itu self control? Self control itu menguasai keinginan, menguasai emosi kita. Itu dalam Alkitab mencatat seperti kuda, itu dikasih kekang, seperti jurumudi. Kan kalau kita naik kapal kan ada jurumudi kan, itu kita kuasa ngeng, kapan berhentinya, kapan itu sampainya, kapan itu terus, ya kan? Arti yang kedua bagus sekali, itu menjaga, memelihara, menyembuhkan. Itu contohnya, artinya kota tambah tembok. Kota tambah tembok mudah sekali diruntuhkan. Gak ada lagi perlindungan, gak ada lagi apapun. Makanya minta sama Tuhan untuk self control pada mulut kita. Mulut yang kita gunakan itu memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk. Amin. Bukan untuk menggosipkan orang yang mesti sedih, mesti berduka cita, ya kan? Kita seringnya gitu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Makanya jaga mulut kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Yesus, saudara-saudara yang dikasih Yesus, kita harus menjadi teladan. Ayat pertama katakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bukan berarti Alkitab menyuruh jangan mengajar, tapi pengertiannya seorang guru harus memberikan contoh. Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi ini berbicara mengenai bagaimana kita ini nomor satu bersikap sebagai teladan. Bukan seperti guru yang mengajar di sekolah, tapi kita semua adalah guru-guru bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Guru itu adalah seseorang yang dipakai untuk mengoreksi. Mulailah kebenaran dari diri kita sendiri. Jangan mudah menuding orang, mengatai orang, karena semua harus kembali kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan? Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dari ayat-ayat ini yang pertama, menurut saudara lidah sangat berguna enggak? Yang pertama, lidah itu untuk mengecap makanan. Yang kedua itu lidah berguna untuk berbicara. Selain sangat berguna, lidah juga sangat berbahaya. Kenapa? Sekarang kita main smartphone, HP, Android, ada ungkapan jarimu adalah harimaumu. Tapi ingat, sebelum ini terjadi, mulutmu adalah harimaumu. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Jangan sembarangan kita ngomong sama orang. Ya kan? Yang kedua, kesehatan hati. Kesehatan lidah sama dengan kesehatan hati. Saya masih ingat waktu kecil, kalau badan saya panas, saya dibawa papa, saya ke dokter. Kalau nggak bisa, bawa di rumah aja, kompres, ya kan. Dibilangnya kan, karena suruh buka mulut, dia lihat lidah, berarti kesehatan tubuh kita itu juga dideteksi dari lidah. Kesehatan hati kita juga dilihat dari lidah kita. Keluar segala ungkapan itu melalui perkataan kita. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau kita dengar omongan orang itu, tak enak didengar. Pasti ada sesuatu di hatinya. Dulu ada kawan saya, kalau ketemu teman-teman selalu keluar di kebun binatang, macam-macam itu binatang, orang masih bilang dia mah mulutnya doang jelek, artinya mah baik. Tapi kita lihat firman Tuhan itu salah. Ternyata ada sesuatu yang tidak baik di hatinya. Makanya ayo kita bereskan hati kita agar keluar buah-buah, agar keluar memberkati, bukan keluar yang kotor-kotor. Yang ketiga, jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Amin. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Makanya ayo jaga lidah kita, jaga mulut kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada seluruh dunia, supaya dunia akan diselamatkan dan dunia akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, ada seorang buta namanya Bartimeus, tinggal di kota, nama ayahnya kan Timeus. Orang buta miskin minta-minta. Saudara yang dikasih Yesus,
Dia buta. Orang-orang bising waktu itu. Jadi Bartimeus ini tanya sama yang warga di situ, apa yang terjadi? Waktu bilang, Yesus dari Nazaret. Sejak dari itu dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di situ suruh, woi diam. Tabuk mulut kalian nanti satu-satu. Apa yang dilakukan? Apakah dia? Tidak. Makin justru dia makin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolong aku Yesus. Apa yang terjadi saudara? Yesus panggil dia. Yesus tanya, apa yang kamu inginkan? Bartimeus bukan meminta dia kaya, bukan meminta umur panjang, tapi dia meminta kesembuhan. Wah, bukan meminta kaya, dia memang miskin, tapi dia minta kesembuhan yang luar biasa. Amin. Yesus mencelikan matanya, lalu katanya, melihatlah. Saudara, Bartimeus minta supaya aku dapat melihat. Makanya Yesus mencelikan matanya dan dia bisa melihat. Menurut saudara, Tuhan tahu nggak pengemis ini adalah pengemis yang buta? Dia tahu segala masalah saudara. Tapi kenapa dia tanya lagi sama Bartimeus? Bartimeus jawab, celikan mata saya ini buta. Mungkin kita Bartimeus, kita sudah banyak berteriak agar Tuhan tolong. Tuhan tanya, apa yang kalian mau supaya aku lakukan? Saudara harus jawab seperti Bartimeus. Saudara minta yang spesifik. Minta apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saudara kalau sakit jangan hanya doa, Tuhan sembuhkan sakit saya. Minta dengan detail kepada Tuhan. Dan waktu kita ketok pintu, Tuhan pasti membukakan dan memberikan jawaban dan memberikan berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara mungkin sedang berdoa untuk suami saudara, untuk istri saudara. Ini bagi untuk suami istri ya. Saya belum suami istri. Karena saya masih kelas 1 SMP ya kan. Kita semua tahu waktu kita minta, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Waktu Bartimeus disembuhkan, apa kata firman Tuhan? Lukas 18:43. Dan seketika itu juga melihatlah lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Kalau hari ini saudara gelap seperti Bartimeus, persoalan saudara gelap seperti tidak ada jalan keluar, tidak tahu apalagi yang harus saudara perbuat. Nomor 1, tetap memuji Tuhan. Amin. Apapun kondisi lu yang saudara hadapi, nomor 1, mengucap syukur. Pakai mulut saudara bukan untuk menggerutu, bukan untuk marah-marah sama Tuhan, tapi nomor 1 untuk memuji-muji Tuhan. Gelap sekalipun dokter sudah angkat tangan, masalah rumah tangga, ekonomi gelap, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Sampai Tuhan datang, tetap memuji-muji Tuhan. Disembuhkan atau belum, diberkati atau belum, tetap memuji Tuhan. Dan tetap bersyukur. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangannya meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga itu memberitakan pertobatan. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan Bapa di sorga, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk datangnya sang Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes berseru apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini waktu Yohanes berseru di tepi sungai Yordan. Saudara, siapa yang tahu kerajaan Tuhan sudah dekat? Semua sudah mengerti. Amin. Ayo saya dorong, persiapkan diri saudara baik-baik. Kita harus makin melekat pada Tuhan hari-hari ini. Jangan makin besar. Tuhan ingatkan orang yang keluar sebagai pemenang, orang yang tetap dalam lindungan Tuhan adalah dengan satu syarat, yang tetap melekat pada Tuhan. Masalah boleh ada, tapi dia tetap melekat kepada Tuhan. Percuma kalau kita memberitakan berita pertobatan, mengucapkan berita-berita pertobatan kemana-mana ke seluruh dunia, tapi pertobatan itu tidak dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Percuma memberitakan pertobatan, percuma kita memberitakan Yesus pada orang sebelum kita sendiri memiliki pertobatan yang sejati. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Firman ini nomor 1, bukan untuk orang lain. Ayat firman Tuhan ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin.
Repent, for the kingdom of God is near. Amin. Haleluya. Itu nomor satu buat kita semua. Ayo, persiapkan diri kita hidup dalam pertobatan. Pendeta sekalipun tiap hari harus bertobat, terutama kita bertobat dalam perkataan kita. Kita minta ampun pada Tuhan agar kita tetap kudus. Dan satu kali kelak kita diketemukan sebagai orang yang layak dan berkenan, kita pasti bertemu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menutup pada firman Tuhan yang luar biasa, saya menyampaikan pesan. Saudara, mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengomel. Amin. Saya sudah bilang di video sebelumnya, mulut kita itu bukan untuk marah-marah sama Tuhan, bukan untuk memaksakan kehendak Tuhan. Tetapi kita tetap mengucap syukur karena di setiap kondisi seperti ini, COVID-19 sudah melebar di mana-mana, tetap mengucap syukur dan tetap berdoa. Saudara yang dikasih Yesus, kan kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ya kan, amin? Tapi kenapa kalau kita mengatakan hal-hal yang lain yang kotor, mengatakan, lu gak punya masa depan, lu sampah deh, lu gak bisa dipercaya, gua pecat lu. Kita kan sering gitu kan, ya kan? Makanya Amsal mengatakan, Amsal berapa lah itu? Amsal mengatakan, coba ditampilkan dulu ayatnya, multimedia. Amsal, coba Amsal 4 ayat 23. 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar namanya kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Yesus, jaga mulut kita supaya mulut kita jangan berkatakan yang kotor. Amin. Lalu kenapa kita gak boleh berkatakan yang kotor? Kita mencatat Efesus berapa itu kalau saya lupa. Saudara yang dikasih Yesus, seorang rasul mengatakan, janganlah kamu perkatakan yang kotor. Saudara yang dikasih Yesus, saudara yang dikasih Yesus, mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengomel. Kalau saudara lihat ada tetangga saudara berduka cita, kita harusnya turut berduka cita ya. Saya mohon maaf atas suami saya, gitu dong. Amin. Saudara yang dikasih Yesus, kita bukan mengomel. Wah, ini orangnya, suaminya ini jahat banget ya. Iya, walaupun udah meninggal, suaminya itu tetap marah ya. Iya, orangnya sebel. Ya. Sabar Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Yesus, mulut kita bukan untuk mengutuk tapi mengampuni. Amin. Saudara yang dikasih Yesus, mulut kita itu untuk memberkati. Amin. Mulut kita itu untuk mengampuni, untuk memberitakan hal yang baik. Efesus 4 ayat 29. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 bisa ditampilkan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar darimu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kita berkatakan kotor, lu gak punya masa depan, lu sampah, kau sampah, kau gak bisa dipercaya, gua capek terima lu kerja tapi lu gak punya masa depan, lu sampah. Mungkin saudara-saudara yang dikasih Yesus, janganlah kita lihat saudara, ya kan, saya lihat saudara menjatuhkan yang lain karena kemampuannya kurang. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kekurangan atau kelebihannya. Janganlah hakimi dia. Kalau saudara-saudara yang dikasih Yesus, kalau dia kurang, kalau dia lemah, kuatkan dia. Tetaplah dia berkata, kamu harus sabar gitu, apa? Jangan menghakimi. Saudara sudah merasa lebih suci lagi daripada Yesus, lebih daripada Yesus kah? Saudara, jangan menghakimi. Yesus ingatkan kita, Matius 7 ayat 1 mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak
hakimi. Ayat kedua, janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Jadi Yesus bilang apa? Janganlah kamu menghakimi. Berarti mulut kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi justru mulut kita untuk memberkati. Amin. Haleluya. Karena hidup dan mati dikuasai dia. Amsal 18 ayat 21. Kita buka di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita lihat Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya dan akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kuasai lidah kita. Jangan berkatakan, lu gak punya masa depan. Lu orangnya apa? Orangnya males. Walaupun dia ada kekurangannya, walaupun ada kelemahannya, jangan pakai kelemahannya. Jangan pakai kekurangannya. Amin. Tapi justru kita harus menguatkan dia, saling menguatkan, saling mengampuni, saling memberikan pertolongan. Mulut kita harus memberikan inspirasi, memberikan pembangunan supaya dia bangkit, bukan menjatuhkan. Amin. Saya bukan marah, tapi saya mengingatkan saudara, karena di setiap kita itu tukang menghakimi. Amin. Guru harusnya memberikan contoh yang terbaik. Sekali lagi saya bilang, guru harusnya memberikan contoh yang terbaik. Ini gimana ini kerja kau? Saya sudah jelaskan, tampilkanlah, jangan berikan contoh yang terbaik. Amin. Kita lihat Yesus bergabung sama siapa? Tax collector sama pengucukan. Orang pelacur, pemabuk, Yesus bergabung. Karena Yesus menghendaki supaya mereka bertobat. Jadi jangan menghakimi, jangan ini, jangan itu. Tetapi kita katakan sama orang, kamu baik, kamu luar biasa. Kata-kata kita itu adalah kuasa loh. Amin. Bukan kita harusnya mengatakan, lu berharga di mata Tuhan. Hargamu terlalu mahal. Jadi bukan begitu maksudnya. Maksud saya itu, apa yang mau saya bilang? Maksud saya itu, kamu berharga di mata Tuhan. Ayo semangat bangkit. Itu harusnya kita katakan. Lu kamu masa depan, lu sampah. Sekali lagi saya bilang, perkataan yang baik, bukan perkataan yang menjatuhkan. Jangan menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Saudara yang dikasih Yesus, janganlah kita menghakimi supaya kamu tidak janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Jangan menghukum orang yang ada kekurangannya, dan jangan menghukum orang yang ada kelemahannya. Amin. Dalam Alkitab mengatakan Tuhan pakai orang bodoh untuk menjatuhkan orang yang so pandai kali. Itu dikatakan. Jadi janganlah so pandai, jangan so suci, jangan ini dah hebat kali kau. Sampai kau menjatuhkan orang yang lebih rendah daripada kau, menjatuhkan orang yang lebih ada kekurangannya sama kau. Jangan kau menjatuhkan dia, orang yang ada kelemahannya, jangan saudara. Tapi justru kita menguatkannya, membangunkannya. Jadilah kita menjadi orang Kristen. Jadilah kita orang Kristen yang berguna. Jadilah kita orang Kristen untuk membangun dan memberkati. Amin. Dan saudara yang dikasih Yesus, mari kita nyanyikan satu lagu pujian kita di hadapan Tuhan. Tetap mulutku penuh dengan pujian. Mulut kita itu untuk pujian untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk mengutuk, bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi mulut kita. Perhatikan saudara. Mulut kita itu untuk memberkati. Bukan untuk mengutuk, bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi mulut kita untuk memuji Tuhan dan nama Yesus harus dipermuliakan. Kalau hati pertobatanmu belum ada, bereskan supaya apapun yang kita seperti Bartimeus, pandangnya apa yang kamu kehendaki, kita bisa berkata, Tuhan, aku mau disembuhkan hatiku. Haleluya. Makanya siapkan hatimu. Ayo kita nyanyikan satu lagu pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu lagu pujian untuk Tuhan bisa ya. Oke. Makasih ya. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian kita di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan Tuhan itu baik. Jesus is the God. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi justru dia menguatkan iman kita. Amin. Mulutku
penuh dengan puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mari katakan pada Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Mulut kita untuk memuji Tuhan. Mari katakan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya, thank you. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu, bagaimana kami harus mengatakan yang terbaik bagi orang lain, memberkati orang lain, bukan untuk mengutuk, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menggosipkan orang lain yang bersedih. Kami ingin belajar membangun mereka, supaya mereka bangkit dari mulut kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada. Lindungi hamba-Mu dari roh kecelakaan, roh mau penyakit sampah, virus corona, ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi jemaat-Mu, ya Tuhan. Aku berdoa bagi mereka, ya Tuhan. Lindungi mereka semua, ya Tuhan, yang menyaksikan video ini. Jika mereka sakit, hari ini kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami hanya padamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bukan skirket. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.